Mari kita doa terlebih dahulu ya. Bapa, kami bersyukur sekali lagi Engkau boleh berikan kepada kami kesempatan untuk melayani bersama di dalam gereja ini melalui KPIN. Bersyukur untuk kesempatan dan berkat yang boleh Engkau berikan bagi kami juga ya Bapa, untuk mendukung dari sisi biaya kebutuhan untuk KPIN ini. Tolong berkati setiap tangan kami yang boleh berjanji di hadapan Engkau untuk mendukung pelayanan-Mu. Kiranya Engkau boleh menyatakan penyertaan dan berkat yang bersumber dari Engkau sendiri. Sehingga melalui keberadaan kami, pekerjaan Tuhan boleh terus ada, terus didukung. Dan kami sendiri boleh dibawa dengan hati penuh dengan syukur dan sukacita. Melihat bagaimana jiwa-jiwa boleh mendengar Injil dan meresponi Injil dalam kehidupan mereka. Dan dibawa kembali kepada Tuhan Allah yang sejati. Kami serahkan setiap tangan yang akan mengisi formulir, kiranya Engkau boleh pimpin. Dan kami juga serahkan setiap anak-anak kami yang akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau boleh berkati mereka. Dan kami sendiri akan mendengar firman. Kiranya Engkau juga boleh pimpin melalui Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan anak sekolah minggu kalau mau masuk ke kelas. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 8. Melanjutkan pembahasan berkaitan dengan truly atau sesungguh-sungguhnya yang kita sudah bahas dari awal pasal dari kitab Yohanes ini. Kita membuka dari Injil Yohanes pasal yang ke-8. Kita membaca dari ayat ke-30 sampai 31. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai dengan ayat 31. Ayat 30 sampai 31. 38. Yohanes 8 ayat 30 sampai 38. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Ayat 37, "Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu." Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam bagian ini kalau kita tanya di mana kata sesungguh-sungguhnya, yaitu di dalam ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Tapi sebelum kita masuk ke dalam bagian ini lebih jauh, saya mau ajak kita melihat dari ayat yang ke-30 terlebih dahulu. Pada waktu Yesus melayani, di sini dikatakan ada banyak orang percaya kepadanya. Tetapi pada waktu banyak orang datang kepada Yesus, Yesus kemudian berkata kepada orang-orang ini, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Mengapa kalimat ini muncul dari mulut Yesus Kristus? Lalu di dalam ayat 34 juga dikatakan, "Kalau engkau hidup dalam dosa, maka engkau adalah hamba dosa." Sebagai satu ucapan yang Yesus ajarkan kepada mereka juga. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita membaca bagian ini, mungkin ada dua pengertian yang bisa muncul di dalam pemikiran kita. Pertama adalah satu pertanyaan, apakah pada waktu itu Yesus sedang melakukan penyeleksian kembali kepada murid-murid yang datang mengikut Yesus Kristus? Maksud penyeleksian bagaimana? Seperti yang dicatat di dalam Yohanes pasal 6. Ketika Yesus mengajarkan mengenai roti hidup. Di situ Yesus berkata, "Tubuhku betul-betul adalah makanan, darahku adalah betul-betul minuman." Lalu ketika orang banyak mendengar hal ini, mereka merasa perkataan Yesus itu begitu keras sekali.
Apa yang membuat mereka berpikir keras? Mungkin hal pertama adalah karena Yesus mungkin mengajarkan kanibalisme. Makanya mereka berkata, ini adalah perkataan yang keras. Tetapi kalau kita melihat dengan lebih teliti lagi, mereka bukan tidak mengerti pengajaran Yesus. Mereka tahu Yesus bukan sedang mengajarkan kanibalisme pada waktu itu. Tetapi Yesus berkata, kalau engkau sungguh percaya kepada aku, maka engkau akan memiliki hidup. Dan itu hanya bisa didapatkan di dalam Kristus. Kenapa Yesus mengatakan bahwa tubuhnya betul-betul makanan dan darahnya betul-betul minuman? Apakah itu berarti kita harus makan tubuh fisik Yesus dan minum darah fisik Yesus? Tujuan Yesus bukan untuk mengatakan hal itu. Tetapi Yesus berkata, seperti tubuh fisik kita yang butuh makanan dan minuman yang sehat, rohani kita juga butuh makanan yang sehat. Dan itu berbicara mengenai keberadaan kita di dalam Kristus, atau hanya Kristus yang bisa memberikan hidup bagi rohani kita dan kesehatan bagi rohani kita. Nah, pada waktu orang-orang Yahudi mendengar ini, mereka merasa ini adalah perkataan yang keras. Mereka sulit menerima pengajaran yang Yesus lakukan tersebut. Dan pada waktu mereka sulit menerima ini, maka dikatakan banyak dari orang-orang itu mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus Kristus. Dan satu hal yang juga memberikan keseganan bagi kita adalah, atau kewaswasan yang membuat kita harus berpikir baik-baik adalah, pada waktu Yesus melihat mereka mundur, apakah Yesus mencegah mereka? Alkitab bilang Yesus tidak mencegah. Bahkan Yesus kemudian bertanya kepada murid-muridnya, loh, kenapa kamu masih di sini? Apakah engkau juga tidak akan pergi bersama dengan orang banyak ini? Dan pada waktu itu muncullah perkataan Petrus yang penting. Dia berkata, Guru atau Tuhan, bagaimana kami bisa pergi meninggalkan engkau? Sedangkan perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan di situ Yesus berkata, engkau adalah orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kecuali satu, yaitu Yudas Iskariot yang sejak awal bukan orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apakah Yohanes 8 berbicara hal yang sama? Karena di ayat 30 dikatakan ada orang banyak yang datang mengikut Yesus juga. Tapi pada waktu ada orang banyak datang mengikut Yesus, Yesus kemudian berbicara, siapa yang sebenarnya merupakan muridku? Yaitu mereka yang tinggal di dalam firmanku. Kalau enggak, mereka adalah orang yang hidup di bawah kuasa dosa. Apakah ini menjadi satu peringatan supaya dari antara orang banyak yang datang, Yesus melakukan satu seleksi dan mengusir orang-orang yang tidak melakukan firman di dalam hidup Yesus Kristus atau hidup mereka? Jawabannya adalah ada yang menafsirkan bukan seperti itu. Tetapi pada waktu ini Yesus sedang membawa murid-muridnya untuk menguji kembali apa yang menjadi dasar mereka mengikuti Yesus Kristus. Apakah dasar mereka mengikuti Yesus Kristus itu adalah karena hal-hal besar yang Yesus lakukan? Misalnya menyembuhkan orang sakit, melakukan mukjizat, dan mengajar dengan penuh kuasa. Itu membuat ketika orang-orang banyak ini melihat, oh ternyata ada seorang yang berbeda dari guru-guru agama mereka yang lain. Para orang Farisi itu, ahli Taurat itu, mereka mengajar firman, oke. Tapi tafsiran mereka berbeda sekali dengan tafsiran yang Yesus ajarkan. Dan mereka mengajar tanpa kuasa. Sedangkan Yesus ada disertai dengan kuasa oleh Tuhan sendiri. Makanya ini membuat mereka tertarik untuk datang kepada Kristus dan mau mengikuti Yesus Kristus. Tetapi pada waktu Yesus melihat orang banyak ini, terus terang, apakah ada kegembiraan dalam hati Yesus? Mungkin saya tidak terlalu berani bicara seperti ini. Karena saya mengingat kembali di dalam Yohanes pasal 2 ada kalimat yang Yesus katakan. Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada orang banyak itu. Karena dia tahu apa yang ada di dalam hati dari orang-orang itu. Tanpa perlu orang memberitahu Yesus apakah mereka sungguh-sungguh memiliki iman kepada Kristus atau tidak. Yesus tahu mereka apa yang menjadi motivasi mereka untuk mengikuti Yesus Kristus. Itu sebenarnya saya nggak berani terlalu berbicara apakah Yesus gembira akan hal ini atau tidak. Tetapi ada seorang bernama J.C. Riley. Dia bilang seperti ini. Pada waktu melihat orang banyak ini mengikuti Yesus Kristus, dia menafsirkan kenapa Yesus mengucapkan kalimat, siapa yang tinggal di dalam firmanku, ia adalah muridku. Dan kenapa kalau engkau hidup dalam dosa, ada di bawah kuasa dosa. J.C. Riley berkata,
Ini disebabkan karena Yesus melihat orang banyak ini ketika datang mengikut dia, mereka datang karena luapan emosi sesaat, tetapi bukan karena pertimbangan yang matang di dalam mengikuti Yesus Kristus. Ini sesuatu yang kalau saya kaitkan dengan khotbah Paskah kemarin, terus terang saya sedih karena jemaat kita sendiri nggak banyak yang hadir di dalam kebaktian Paskah kemarin. Justru banyak dari orang luar yang hadir di dalam kebaktian Paskah. Saya pikir kita perlu belajar untuk meninggikan hari kematian Kristus karena tujuan Yesus datang ke dalam dunia adalah untuk mati dan menebus diri kita. Natal penting, tapi tanpa kematian Natal nggak ada artinya sama sekali. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam khotbah Paskah itu saya sudah berbicara mengutip dari Lukas 23 ya atau 22 yang berbicara mengenai Lukas 23. Pada waktu Yesus disalibkan, di situ Lukas hanya mencatat Yesus kemudian disalibkan bersama dua penjahat di sebelah kanan dan di kirinya. Lalu Lukas tidak memberi hal yang lain kepada kita berkaitan dengan emosi yang dialami oleh Yesus, kesusahan fisik yang dialami oleh Yesus Kristus. Satu kalimat yang keluar dari mulut Yesus yang dicatat oleh Lukas adalah, Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Itu adalah kalimat yang dicatat oleh Lukas dari mulut Yesus. Nah, penafsir mengatakan seperti ini, kenapa pada waktu Yesus disalibkan, Lukas hanya mencatat dia disalibkan saja dan ada kalimat kedua ini. Kenapa Lukas tidak memberikan kepada kita keterangan-keterangan mengenai penderitaan fisik yang begitu luar biasa yang dialami oleh Yesus Kristus? Kita bisa lihat kesusahan itu dari film The Passion of Christ. Bagaimana seluruh tubuhnya hancur, rusak. Sampai tulang itu kelihatan karena robekan daging yang ada. Passion of Christ menekankan hal itu. Apakah itu Alkitabiah? Saya percaya kemungkinan besar itu adalah Alkitabiah karena dibandingkan dengan kitab suci, Yesus sendiri berkata, aku akan disesah, dianiaya, dipukuli. Dan dibandingkan dengan hukuman dari kerajaan Roma pada waktu itu dengan cambukan yang penuh dengan duri, itu ada kemungkinannya besar. Yesus betul-betul menderita sekali. Passion of the Christ menyatakan hal itu kepada kita sebagai satu kebenaran. Tapi mohon tanya, di dalam 4 Injil, adakah cerita ini diangkat pada waktu Yesus disalibkan? Sama sekali enggak ada. Kenapa hal itu tidak dicatat di sini? Karena Lukas mau kita mempertimbangkan. Pada waktu kita melihat kepada salib, dasar kita melihat kepada salib bukan karena persoalan emosional kita akan apa yang Yesus lakukan bagi kita. Tetapi kita betul-betul mempertimbangkan dengan matang, betulkah yang disalibkan itu adalah anak Allah yang mati untuk menebus dosa kita. Betulkah ketika kita melihat pada salib, di situ ada perdamaian yang sesungguhnya antara kita yang berdosa dengan Allah yang suci. Betulkah Yesus adalah salah satu yang disalibkan seperti semua penjahat yang lain? Atau dia adalah suatu pribadi yang berbeda dari semua orang yang pernah disalibkan pada zaman itu? Makanya pada waktu Lukas berbicara mengenai salib, dia memberikan kita 3 tanda. Satu, kegelapan total selama 3 jam. Yang kedua, tabir bait Allah yang robek dari atas sampai bawah. Dan yang ketiga adalah kekuatan dari fisik Yesus pada waktu dia berteriak kepada Bapa untuk menyerahkan nyawanya ke hadapan Bapanya. Artinya adalah dia mati bukan sebagai korban. Dia mati bukan sebagai satu ketidakadilan yang dia alami dalam hidupnya. Walaupun Alkitab juga mengatakan dia mati karena kejahatan dari orang-orang yang menolak diri dia. Dia mati oleh ketidakadilan hukum seperti itu. Tetapi Lukas mau ajak kita melihat lebih dalam. Dia mati karena dia menyerahkan nyawanya sendiri. Dan dia bangkit karena dia memiliki kuasa atas nyawanya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah pertimbangan yang kitab suci ingin kita perhatikan. Tuhan tidak ingin kita ikut hanya berdasarkan dorongan dari teman. Persahabatan yang ada di dalam gereja. Suasana yang menyenangkan di dalam pelayanan yang ada.
atau firman yang membuat kita senang dan tertawa seperti itu. Tuhan tidak ingin kita datang hanya karena hal-hal seperti itu. Itu hanya bisa dikatakan sebagai orang yang datang menggebu. Mungkin karena satu perasaan emosi sesaat. Karena dia melihat ada hal-hal yang menarik. Hal-hal luar biasa. Hal-hal yang mungkin tanda kutip memberkati diri dia. Tapi sebenarnya dia tidak pernah mempertimbangkan sungguh-sungguh apa artinya menjadi murid Kristus yang sejati. Tadi bagian ini melalui Yohanes, Tuhan mengajar pada waktu kita mengikut Yesus, kita harus tahu ikut Yesus itu perlu ada pertimbangan, perlu ada kesungguhan, perlu ada konsistensi, perlu ada kesetiaan sampai kepada akhir dalam perjalanan hidup kita. Saya mau ajak Bapak Ibu buka di dalam Ibrani pasal 3 ya. Ibrani pasal 3. Ibrani pasal 3, kita baca dari ayat 12 sampai dengan ayat 14. Saya baca ayat 12, 13, ayat 14 kita baca bersama-sama ya. Ibrani pasal 3 ayat 12. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ayat 14 kita baca sama-sama. 2, 3. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Ini ada kalimat yang sangat penting sekali. Yaitu bicara tentang apa? Siapa yang beroleh bagian di dalam Kristus adalah orang yang mempertahankan imannya dengan teguh sampai akhir hidup dia. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya bukan saya dengan usaha iman saya membuat saya diselamatkan. Ini tafsiran sesuai dengan seluruh konteks daripada kitab suci ya. Tetapi orang yang betul-betul menjalankan firman itu adalah orang yang ada di dalam Kristus. Maksudnya adalah kalau kita adalah orang yang sungguh-sungguh sudah diselamatkan, yang ada di dalam Kristus atau ada bersama Kristus di dalam sorga, maka ciri dari orang ini adalah hidup di dalam kebenaran firman sampai pada akhir. Maksudnya ada ketekunan. Jadi kalau kita bandingkan dengan konteks dari Yohanes pasal 8, Yesus mengatakan seperti ini. Di antara orang yang mengikuti aku, ada orang yang mudi mengikuti aku. Ada orang yang hanya berdasarkan perasaannya mengikuti aku. Ada orang yang datang kadang-kadang muncul dalam gereja. Kadang-kadang kembali dan tidak pernah muncul dalam gereja. Sampai tahun depan baru muncul lagi dalam gereja seperti itu. Ada orang-orang yang begitu bergebu-gebu mengikuti Tuhan. Seperti seolah-olah mereka adalah orang yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Tapi Tuhan ngomong semua itu, saya pakai istilah yang agak keras ya, tidak ada gunanya sama sekali. Yang berguna itu apa? Untuk kita betul-betul mengetahui kalau kita adalah murid Kristus adalah adakah firman Tuhan diam di dalam diri kita. Maksud diam adalah apa? Yang tadi, apakah firman itu sungguh-sungguh kita pegang dengan baik? Apakah firman itu kita sungguh-sungguh jalankan setiap saat dan waktu di dalam kehidupan kita? Sampai apakah itu dalam kondisi yang baik ataupun dalam kondisi yang tidak baik di dalam hidup kita? Saya kasih 2 contoh di sini ya. 1, ada orang yang pernah berbicara kepada saya kayak gini. Pak, saya ya, ini berdasarkan pengalaman. Pada waktu kita ngikut Tuhan, heran loh Pak. Kalau kondisi kita sehat, ekonomi baik seperti itu. Kita itu seolah-olah ada firman yang terus terulang dalam pemikiran kita. Kita ingat selalu
Dan seolah-olah Tuhan menyertai diri kita. Tapi heran, pada waktu jatuh sakit, saat itu firman Tuhan itu seolah-olah gak ada sama sekali di dalam pikiran dan hati saya. Gak ada satupun yang saya ingat. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kenapa hal itu bisa terjadi ya? Kok dikala kita baik ada firman, dikala kita gak baik gak ada firman sama sekali. Saya cuma berpikir, mungkinkah kita adalah orang yang merenungkan firman setiap hari? Atau kita adalah orang yang mengerti penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan itu hanya di dalam kondisi baik. Tetapi dikala kita ada di dalam kondisi baik, itu seolah-olah Tuhan sedang meninggalkan kita sehingga tidak ada firman yang kita ingat sama sekali dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam ajaran Yesus di Injil Yohanes ini mau mengatakan, firman Tuhan dalam kondisi baik, dalam kondisi tidak baik, yang membedakan kita dari antara orang yang menggebu-gebu sesaat ikut Tuhan dengan yang setia sebagai murid Yesus apa? Yaitu dikala kondisi tidak baik, firman pun tetap ada dan firman pun tetap menjadi pilihan utama untuk kita jalankan. Itu bedanya. Sekali lagi ya, dikala kondisi tidak baik, orang percaya tetap mengakui firman Tuhan nomor satu. Yang pasti benar, yang pasti baik, yang harus saya lakukan dalam hidup saya. Walaupun ada godaan yang begitu banyak yang datang untuk membuat saya mempertanyakan firman Tuhan dalam hidup saya tetap memilih firman Tuhan sebagai kebenaran. Contohnya, kalau kita sakit misalnya, berobat ke sana sini, enggak ada yang bisa menyembuhkan. Lalu datanglah orang menawarkan alternatif medis. Bukan dengan bahan rempah-rempah dan tumbuhan. Tetapi ada magisnya dan terbukti banyak yang disembuhkan. Bapak Ibu milih yang mana? Mati atau disembuhkan? Mati atau disembuhkan? Jawab sendiri ya. Contoh kedua. Ini satu hal yang saya dapat di shot. Menarik sekali. Dia bilang kayak gini. Dia gambarkan ada satu jalan. Di dalam jalan itu ujungnya bercabang dua. Dan ujung bercabang dua itu tidak ngomong satu masuk neraka, satu masuk sorga. Atau satu ke Solo, satu ke Semarang kayak gitu. Tapi ujungnya bercabang dua, pilihannya adalah percaya kepada Tuhan atau taat kepada Tuhan. Ya. Satu jalan pecah dua, kiri percaya Tuhan, kanan taat kepada Tuhan. Mau tanya, kalau Bapak Ibu di ujung jalan itu, pilih yang percaya atau taat kepada Tuhan? Yang percaya siapa? Yang taat? Saya puji Tuhan di sini jauh lebih banyak taatnya daripada percayanya. Di gambar itu yang percaya Tuhan itu penuh sesak jalannya. Yang taat kepada Tuhan hanya beberapa orang bisa dihitung dengan jari. Saya waktu lihat gambar ini menarik sekali. Menariknya di mana? Banyak orang Kristen yang gak mengerti yang namanya iman kepada Kristus itu apa. Seolah-olah iman itu bisa dilepaskan dari ketaatan. Yang benar adalah kita hanya bisa menunjukkan iman kita kepada Tuhan melalui ketaatan yang kita lakukan dalam hidup kita. Maka Yakobus kan ngomong kayak gini ya. Engkau bilang engkau beriman, oke? Saya juga beriman kepada Tuhan loh. Tapi sekarang saya mau tanya, bisakah engkau menunjukkan engkau adalah orang yang percaya kepada Tuhan dengan perkataanmu saja? Saya akan membuktikan dengan perbuatan saya kalau saya adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi gambar ini mau memberikan satu realita yang menyatakan begini. Ternyata banyak orang Kristen berpikir dia bisa tetap percaya kepada Tuhan. Dia bisa tetap menjadi anak Tuhan yang baik walaupun dia tidak punya ketaatan dalam hidup dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu konsep yang salah. Itu pengertian yang harus disingkirkan dari hidup kita. Karena pada waktu Tuhan berkata, jika kamu tetap
dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ini kalimat mau menunjukkan setiap orang yang merupakan murid Yesus sejati adalah orang yang menghidupi firman secara konsisten di dalam hidup dia walau kondisi tidak baik. Dan kenapa ini penting? Kenapa ini harus dilakukan? Karena ada dua faktor. Di dalam Yohanes 17, Yesus berkata, pada waktu dia mendoakan murid-murid, yang Yesus minta bukan murid-murid diangkat dari dunia ketika mereka percaya pada Kristus. Tetapi supaya murid-murid hidup di dalam kebenaran firman. Kenapa harus hidup dalam kebenaran firman? Karena kebenaran firman itu menguduskan. Jadi pada waktu kita hidup di dalam ketaatan kepada perkataan Kristus, tujuannya supaya kita makin kudus, kita makin dipisahkan dari dunia, kita makin menyatakan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Itu tujuannya Tuhan ingin kita untuk hidup di dalam kebenaran firman. Tetapi ada aspek kedua juga, banyak aspek yang lain. Tapi dari Yohanes 17 ada aspek kedua. Pada waktu kita hidup di dalam kebenaran firman, di dalam doa Yesus ada kalimat kayak gini. Bapak, ini parafrase aja ya. Bapak, kalau anakmu sungguh-sungguh hidup di dalam firman, maka dunia pasti membenci mereka. Katanya pasti loh. Jadi pada waktu kita hidup mengikut Tuhan, itu bukan gampang. Dunia akan membenci. Tetapi Yesus dalam kalimatnya berkata, dikala dunia membenci kita, kita memilih untuk hidup seperti apa? Kompromi? Membuat diri kita sama seperti orang dunia, supaya mereka menerima kita dan tidak memusuhi kita? Atau kita melakukan hal-hal yang baik, supaya mereka tidak mempertanyakan iman kita. Atau mereka tahu kita berbeda tapi kita tidak berani untuk mengatakan kebenaran kepada mereka yang berkaitan dengan iman mereka seperti itu. Yesus bilang, dikala kita hidup di dalam ketaatan kebenaran, maka di saat itu dunia akan membenci kita. Artinya adalah walaupun dunia membenci kita, sebagai orang Kristen kita tahu, di saat itulah ujian iman kita dinyatakan. Saya lebih memilih taat kepada perkataan Kristus atau saya mengkompromikan kebenaran Kristus dalam hidup saya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, berpegang dengan teguh, dengan stabil terhadap perkataan Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan yang kita alami, apakah itu keadaan yang menyenangkan kita, ataukah keadaan itu tidak menyenangkan kita, apakah keadaan itu menguntungkan kita, ataukah keadaan itu membahayakan diri kita. Saat kita berpegang dengan sepenuhnya pada firman Tuhan sampai akhir, itulah ciri dari murid yang sejati. Tuhan gak suka melihat orang yang suam-suam kuku. Tuhan gak suka melihat orang yang mudi di dalam mengikut Tuhan. Tetapi untuk bisa kita tidak mudi, kita betul-betul mengerti, ikut Tuhan ada bayaran harga, ada konsekuensi, tetapi juga ada pemeliharaan Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya bukan emosional, caranya cuma satu, pelajari firman, pertimbangan baik-baik kebenarannya, dan hidupi kebenaran itu, buktikan sendiri perkataan Tuhan itu adalah kebenaran. Saya yakin baru dari situ kita bisa punya keteguhan di dalam menjalankan konsistensi iman kita di dalam dunia ini. Saya lanjutkan ya. Apa yang dimaksud dengan kebenaran khususnya di dalam bagian ini ya. Kalau Bapak Ibu tanya apa itu kebenaran, kita perlu bandingkan dengan konteks keseluruhan dari Injil Yohanes kembali. Dan di dalam Injil Yohanes dikatakan tujuan Injil Yohanes ditulis adalah supaya kita mengetahui kalau Yesus adalah Mesias anak Allah. Dan supaya di dalam Yesus kita memperoleh hidup yang kekal. Jadi pada waktu kita bicara mengenai kebenaran, satu sisi kebenaran itu bisa berbicara mengenai seluruh perkataan Tuhan. Ya tentunya kita aminkan bahwa seluruh perkataan Tuhan pasti adalah perkataan yang benar. Contohnya kayak gini ya. Ada orang
pengantin baru, bukan dari gereja kita. Satu hari saya bertemu dengan dia, saya ngobrol, gimana pernikahan kalian? Harusnya menyenangkan ya. Iya sih Pak, tapi istri saya suka marah-marah. Loh, kenapa dia suka marah-marah? Karena saya suka pulang malam katanya. Lah, kalau kamu pulang cepat gimana? Dia seneng sih. Marah-marah enggak? Enggak. Kalian seneng enggak relasinya? Ya seneng sih. Lalu saya tanya lagi, kenapa kamu pilih pulang malam enggak mau pulang cepat? Dia mikir, kenapa ya? Dia pikir di luar itu lebih menyenangkan. Bisa minum-minum dengan temannya kayak gitu. Atau ngobrol dengan temannya. Sehingga itu membuat dia lupa waktu dan enggak pulang, istrinya nunggu dia di rumah sendirian. Akhirnya dengan jengkel nyambut dia kayak gitu. Saya waktu dengar kalimat ini, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mohon tanya ya. Suami-suami pilih pulang cepat atau pulang malam? Kalau istri marah. Pulang cepat atau pulang malam? Saya tanya David deh. Pulang cepat atau pulang malam? Enggak pulang gitu. Kenapa enggak pulang? Emang menyelesaikan masalah di esok hari? Enggak juga. Waktu misalnya laki-laki memutuskan, ya sudahlah daripada dimarahin saya pulang cepat aja. Dasar pulang cepat karena apa? Karena takut dimarahin kayak gitu. Itu enggak Alkitabiah dan enggak Kristen ya. Alkitab bilang apa? Efesus 5 ada bilang, kalau kita menyenangkan istri kita atau mengasihi istri kita seperti mengasihi diri sendiri, keluarga kita bahagia. Coba aja laki-laki yang suka pulang malam, pulanglah cepat. Lihat istrinya tersenyum di rumah menyambut dia pulang. Dan keluarga menjadi baik. Karena apa? Dia mengasihi istrinya seperti mengasihi dirinya sendiri. Ini contoh ya, bagaimana firman Tuhan itu adalah kebenaran yang seharusnya menolong kita melewati begitu banyak kesulitan yang ada. Walaupun ada tantangannya terhadap orang dunia tentunya. Tetapi kadangkala ketika kita berbicara mengenai firman Tuhan kebenaran, yang ada di dalam pikiran kita adalah kalau bisa firman Tuhan itu yang terakhir saja. Saya lebih memikirkan bagaimana saya disenangkan, ego saya. Ketika saya memikirkan ego saya merasa dipuaskan seperti itu. Itulah namanya kesenangan dan kebahagiaan. Tapi kita tidak pikir akibat keputusan kita begitu banyak korban yang ada di sekitar kita. Dan itu akan berbalik kembali kepada diri kita juga. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan itu enggak merugikan. Itu adalah kebenaran, pasti benar. Cumanya kita mau enggak belajar menundukkan diri dan sangkal dosa kita dan keinginan kita. Dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saya yakin banyak hal yang justru dibangunkan dan baik terjadi di dalam keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, suami kita, dan juga teman-teman yang ada di dalam gereja dan di dalam dunia ini. Kalau kita menjalankan firman Tuhan dengan benar. Nah saya kembali ya, pada waktu kita berbicara mengenai kebenaran, apa yang dimaksud oleh Injil Yohanes berkaitan dengan kebenaran? Dalam konteks sempit, kebenaran itu berbicara mengenai Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Yesus adalah anak Allah, Mesias yang sanggup untuk memberikan hidup yang kekal bagi diri kita. Dan semua hal ini bukan sesuatu yang kita bisa lakukan dan usahakan, tetapi yang hanya dikerjakan oleh Kristus sendiri bagi diri kita. Saya pakai ilustrasi perjanjian lama saja ya. Di dalam Tulah yang ke-10, pada waktu Musa mau membawa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Saat itu Musa bilang, ambil domba 1 tahun, jantan, tidak bercacat. Sembelih setelah hari ke-5, ambil darahnya, oleskan di ambang pintu itu. Dan kalau malaikat Tuhan melihat ada darah di ambang pintu itu, dia akan melewati rumah itu yang berarti Passover atau Paskah pada waktu itu. Dan tidak ada satu anak sulung pun yang mati di dalam rumah itu. Pertanyaannya adalah seperti ini. Yang membuat orang Israel diselamatkan anak sulungnya karena ada darahnya atau karena ada iman di dalam keluarga itu? Yang mana yang benar?
Karena darahnya atau karena ada iman di dalam keluarga itu. Mungkinkah semua orang di dalam rumah tangga itu beriman kepada Tuhan? Saya kok ragu ya. Buktinya apa? Begitu mereka sampai di Laut Merah, terkepung dengan orang Firaun. Padahal mereka sudah lihat sendiri kuasa Tuhan. Mereka marah-marah kok kepada Musa dan Tuhan. Pada waktu mereka sudah nyeberangi Laut Merah, begitu mereka kehilangan air minum, mereka sudah menggerutu dan marah-marah kepada Tuhan. Ketika mereka melihat cuma dapat mana, mereka marah-marah minta daging dan ingin kembali ke Mesir. Jadi saya yakin sekali pada waktu keluarga-keluarga itu ada di dalam rumah dan tidak ada satupun anak sulung yang mati pada waktu itu. Bukan karena imannya, tapi karena ada darah di pintu atau ambang pintu mereka. Nah, ini adalah hal yang kita harus ngerti ketika kita datang kepada Kristus. Yang membuat kita diselamatkan itu bukan iman kita kepada Yesus. Tapi yang membuat kita diselamatkan adalah karya Kristus yang mati di kayu salib demi untuk menebus dosa kita. Tindakan Kristus yang mati itulah yang membuat ada orang-orang yang bisa dibenarkan karena kematian Kristus itu diterima oleh Allah yang suci. Dan itu tidak didapatkan oleh semua pemimpin agama yang lain. Contohnya kayak gini ya. Bapak Ibu mau nggak percaya sama saya? Saya bisa memberikan hidup yang kekal kok. Kalau saya dipaku di atas kayu salib demi Bapak Ibu. Percaya nggak? Ya puji Tuhan. Tapi kenapa Yesus bisa menyelamatkan kita? Sama-sama beriman kok. Misalnya Bapak Ibu percaya sama saya. Saya betul-betul ngomong percaya saya selamatkan. Bapak Ibu percaya. Bapak Ibu selamat gak? Saya yakin enggak. Tapi kenapa orang yang percaya pada Yesus diselamatkan? Sebabnya karena apa? Bukan iman kita. Ya walaupun iman ada ditujukan kepada objek yang benar ya. Yesus kayak gitu. Tetapi ketika iman ditujukan kepada objek yang benar. Objek itulah yang membuat kita bisa diselamatkan karena tindakan kematiannya. Betul-betul mati menyelamatkan dan menggantikan dosa kita. Itu yang membuat salib itu berarti. Dan iman sendiri adalah karunia Tuhan bagi diri kita. Bukan sesuatu yang muncul dari hati kita yang ingin percaya kepada Tuhan. Tapi itu semua adalah karunia Tuhan bagi diri kita. Makanya pada waktu kita bicara percaya kepada Tuhan seperti itu. Karena di dalam perkataannya adalah kebenaran. Dan kebenaran itu berbicara mengenai salib Yesus Kristus. Harusnya kita bagaimana? Kita harusnya seperti apa yang dilakukan oleh Yesus ketika di kayu salib. Pada waktu dia disalib, langit gelap, tidak ada cahaya sama sekali. Allah sepertinya menjauhi diri dia. Dia bukan menghadapi kasih Allah, tetapi murka Allah pada waktu itu. Karena dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi pada waktu Yesus berteriak seperti itu. Dan dia melihat seolah-olah Allah sedang menimpakan murkanya kepada diri dia. Tapi dia bisa keluarkan satu kalimat kayak gini. Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Itu namanya iman. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita kalau berpikir kita masih bisa menyelamatkan diri kita tanpa mempercayakan itu ke dalam tangan Kristus. Itu bukan iman. Pada waktu kita berpikir bahwa kita bisa menolong diri kita keluar dari masalah tanpa kita datang kepada Kristus. Itu bukan iman. Iman itu adalah saya percaya dan saya betul-betul menyerahkan diri saya ke dalam tangan Tuhan. Baik di dalam kondisi yang baik ataupun yang tidak baik. Walaupun semua orang menghina saya, menganggap saya bodoh seperti itu. Tapi saya tetap percaya diri saya ke dalam tangan Tuhan. Karena di dalam Kristus dan salibnya ada kebenaran. Itu namanya iman. Nah inilah yang membuat Yesus katakan kita bisa dimerdekakan. Dimerdekakan dari apa? Dari kuasa dosa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, semua orang yang lahir dari daging pasti akan melakukan hal yang daging dalam hidup dia. Hanya orang yang lahir dari roh baru bisa melakukan hal-hal yang merupakan
keinginan roh. Dan ketika kita ingin melakukan keinginan roh, di situ kebenaran firman dan karya keselamatan dari Kristus menjadi hal yang penting dalam hidup kita. Tanpa itu, tidak ada satupun keluar daripada kuasa dosa. Maksudnya bagaimana? Kalau kita betul-betul ingin dimerdekakan dan tidak tunduk kepada dosa, cuma satu cara, jalankan perkataan Tuhan setiap waktu. Di situ kita baru disebut sebagai orang yang merdeka. Gak ada aspek lain, cuma satu. Mau lawan dosa, bukan jadi golput. Mau lawan dosa, cuma ada pilihan. Lakukan perkataan Tuhan dengan setia dan konsisten sampai pada akhir kehidupan kita. Cuma jalannya seperti ini. Tetapi kalimat ini mau memberitahu kita juga, kalau itu adalah hal yang harus kontinu dilakukan di dalam kehidupan kita. Berarti hidup kita itu ada di dalam peperangan senantiasa. Peperangan melawan apa? Dosa. Tetapi kita tahu satu hal, ketika kita memerangi dosa, dosa tidak mungkin akan berkuasa dan menang atas hidup kita karena kita ada di dalam Kristus. Kuasa dosa sudah dikalahkan seperti itu. Tetapi ada satu hal yang penting. Pada waktu kita percaya kepada Kristus, tidak mungkin ada satu orang pun orang Kristen yang boleh mengklaim diri pasti 100% benar. Semua orang Kristen yang baik pasti punya kerendahan hati untuk mau dikoreksi. Dikoreksi siapa? Ya istrinya kah? Suaminya kah? Anak-anaknya kah? Atau orang Kristen yang lain? Termasuk orang tuanya. Saya ulangi ya. Semua orang Kristen yang memiliki iman yang sejati di dalam Kristus pasti punya kerendahan hati untuk mau dikoreksi. Kenapa begitu? Karena kita tahu kita bukan Tuhan kok. Kita tahu kita bukan orang yang 100% benar kok. Ada dosa di dalam diri kita. Pada waktu kita percaya pada Kristus itu sudah membuktikan kita adalah orang berdosa. Kok masih ngotot klaim kalau kita adalah orang yang paling benar? Makanya saya bilang seringkali orang perfeksionis ya. Yang selalu merasa diri benar. Yang selalu merasa harus mengontrol segala sesuatu sesuai dengan keinginan dia. Dan marah-marah gak bisa menerima orang lain yang berbeda dengan diri dia. Dia gak ngerti anugerah Tuhan. Dia gak ngerti bahwa dirinya adalah orang berdosa juga yang membutuhkan belas kasih Tuhan dalam hidup dia. Termasuk usaha untuk mencari jalan lain demi untuk keselamatan diri kita di luar Kristus. Tetapi menariknya adalah seperti ini. Orang Kristen suka mengkamuflasekan diri dia seolah-olah dia beriman dan benar. Tapi sebenarnya dia sedang melakukan dosa. Contohnya gimana? Kayak gini. Bapak Ibu pernah ketemu orang yang suka marah-marah gak? Pasti kan? Kira-kira ketika Bapak Ibu ngomong dosa lo marah-marah. Jawabannya apa? Oh ya, saya marah-marah ya. Saya berdosa kayak gitu. Maka saya mau bertobat. Enggak kan? Dia akan ngomong kayak gini kan. Tahu enggak kenapa saya marah-marah? Karena saya punya intensi itu baik. Baiknya di mana? Saya merasa semua orang itu kerjanya sembarangan. Enggak punya standar yang baik kayak gitu. Saya ingin mengubah mereka supaya mereka bertumbuh jadi memenuhi syarat yang lebih baik dalam hidup mereka. Makanya saya marah-marah terus. Ada amin? Contoh lain kayak gitu. Kita dagang. Demi dagang kita matikan orang yang menjadi lawan usaha kita. Ketika kita ditegur orang misalnya, kok kamu dagang kayak gini, jahat sekali ya. Orang itu mati loh usahanya. Bikin usaha dia akhirnya hidup dia begitu menderita sekali. Kita jawabnya apa? Saya nggak jahat kok, saya cuma berstrategi di dalam dagang dan saya pintar dagang namanya. Ayo setuju nggak? Itu bicara mengenai kita berusaha mencari jalan membenarkan diri kita ya. Mengabaikan Kristus dalam hidup kita dan kebenaran Kristus. Itu bukan orang yang hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, itu adalah bukti dari orang yang hidup di bawah dosa dan dikuasai oleh dosa, tapi dia buta untuk melihat kalau dia ada di bawah kuasa dosa. Standar kita cuma satu,
melihat kepada Kristus. Karena di dalam Kristus baru kita bisa sungguh-sungguh dimerdekakan. Jangan gunakan intelijensi kita, pandangan umum dari masyarakat berkaitan dengan apa yang namanya benar dan salah. Kalau kita betul-betul ingin dimerdekakan dari kuasa dosa, datanglah kepada Kristus dan hiduplah di dalam kebenaran Tuhan setiap waktu, setiap saat dalam hidup kita. Jangan seperti orang-orang Yahudi ini. Ketika mereka mendapat teguran Kristus, mereka ngomong, kamu bilang kami adalah budak. Tahu enggak? Kami adalah orang yang merdeka. Mana pernah kami diperbudak seperti itu? Mereka ngomong ini aja sudah salah kan? Salah karena sejarah mereka adalah orang yang diperbudak di Mesir. Tetapi kenapa Yesus bicara, kamu kalau percaya pada aku, melakukan perkataanku, kamu adalah orang yang merdeka. Tapi mereka tolak itu. Yesus bukan berbicara mengenai status fisik mereka saat itu adalah orang merdeka. Tapi yang Yesus mau katakan adalah kondisi rohani mereka. Bahwa mereka adalah orang-orang yang diperbudak karena dosa yang ada di dalam hati mereka. Tapi mereka melawan kebenaran ini. Akhirnya apa? Mereka yang membunuh Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya kira ini adalah satu pengajaran yang penting bagi kita ya. Jangan pikir masalah saya tergelincir jatuh dalam dosa. Tergelincir jatuh dalam dosa. Yang penting saya pasti punya iman kepada Kristus, itu menyatakan saya adalah orang yang masih dikasihi oleh Tuhan. Jangan pikir seperti itu. Yesus memperingati setiap orang yang tidak konsisten di dalam menjalani firman Tuhan. Saya bukan ngomong kita nggak ada kemungkinan jatuh ya. Tapi ada usaha untuk menjalankan dengan konsisten firman Tuhan. Tapi kalau kita abaikan hal ini, mungkin saudara adalah orang yang kemudian akan menjadi seperti Yahudi yang kemudian mematikan Kristus di dalam hidup kita. Karena murid yang sejati adalah murid yang punya kerendahan hati, ingin dimerdekakan oleh kebenaran Kristus di dalam diri mereka. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita melalui firman pada hari ini ya. Mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur kembali Bapa untuk firman yang boleh Engkau nyatakan bagi kami. Biarlah Engkau boleh karuniakan bagi kami kelembutan hati dan kebenaran-Mu bagi kami. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh dimerdekakan dari dosa kami. Dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dengan konsisten menjalankan perkataan Tuhan dalam hidupkan kami sampai kami bertemu dengan Kristus. Tolong sertai Bapa waktu berikut ini dan sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.